Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita di sini akan belajar tentang bagaimana cara mengupload data di Simnotan. Pertama, perhatikan kita harus terkoneksi ke internet terlebih dahulu sebelum melakukan update data Simnotan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan Google Chrome atau bisa menggunakan Mozilla Firefox atau browser lainnya. Nah, untuk di Google, karena Simultan itu aplikasi yang sulit untuk diketik, jadi teman-teman bisa langsung ketik di Google dengan pencarian Simultan pertanian. Nah, akan ada website app.pertanian.go.id. Ini adalah websitenya dari Simultan. Bisa kita klik login. Selanjutnya teman-teman itu bisa memasukkan username-nya sesuai dengan BPP teman-teman. Terus untuk password silakan sesuaikan saja dari BPP teman-teman. Kalau ada yang belum tahu silakan untuk ditanyakan kepada admin Simnotan tingkat kabupatennya. Perhatikan teman-teman, Simnotan ini adalah sistem informasi yang bersifat tidak harus semua orang tahu, jadi hanya sebatas admin saja, karena bentuknya adalah base data atau basis data dari seluruh petani. Jadi tidak semua orang bisa memegang aplikasi Simnotan. Begitu. Selanjutnya kita klik login. Nah, ini adalah tampilan awal dari Simnotan. Di sini ada kecamatan, desa, ada ketenagaan penyuluhan, ada kelembagaan pelaku utama. Untuk admin Simnotan tingkat kecamatan atau BPP itu yang bisa di otak-atik hanya sebatas kelompok tani, gapoktan, KEP, dan kelembagaan lainnya. Untuk ketenagaan penyuluhan itu ranahnya dari admin Simnotan tingkat kabupaten. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara mengubah ataupun menambahkan data kelompok tani. Ini bisa teman-teman lihat ada pilihan untuk kelembagaan pelaku utama, kita pilih kelompok tani. Jika BPP teman-teman itu mewadahi lebih dari satu kecamatan, maka akan kelihatan kita bisa memilih kecamatan mana yang akan kita ubah atau akan kita tambahkan datanya. Misal kita klik. Nah, selanjutnya kita cari desa mana yang akan kita ubah. Kita coba cari di sini desanya, mungkin ini. Untuk nomor urut 65 ada kelompok tani usaha tani. Ini kita cek daftar anggota, semuanya belum ada isian ya. Jadi ini adalah kelompok tani yang akan kita tambahkan. Pertama teman-teman, kalau sudah sampai ke step ini, kita harus mendownload dulu data petani untuk mendapatkan template Excel-nya. Karena sudah kita download, selanjutnya kita buka, klik yes. Nah, ini adalah template dari data kelompok yang harus kita isi. Teman-teman boleh mengisinya secara manual atas nama, misal nama KTP-nya pun sama, nicknya teman-teman itu pastikan benar dan tidak ada salah ketik, karena akan berpengaruh ke sistem ERDKK nantinya. Jadi silakan cek benar-benar. Misal ya, kita buat 1603 ya. Selanjutnya jenis kelamin kita tentukan, cukup L atau P saja. Tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Alamat, statusnya kita tulis angka 1 karena anggota, atau 2 untuk calon anggota ya. Kita bisa tulis 1 saja. Komoditas yang diusahakan, isi menggunakan kode. Teman-teman itu harus tahu kode dari komoditas apa yang akan diusahakan. Kita kembali lagi ke websitenya. Ini websitenya. Di sini ada yang namanya petunjuk upload data. Kalau teman-teman tidak tahu kode komoditas yang akan dipakai, teman-teman bisa lihat di sini. Kita klik coba.
Nah, di sini ada komoditas yang diusahakan dan kode komoditasnya. Misal teman-teman itu sektornya padi, maka kodenya 1, atau bawang merah, maka kodenya 13. Sesuaikan saja dengan data kelompok taninya. Jadi nggak bisa kita tulis nama padinya, tapi pakai kode komoditas berdasarkan panduan yang ada di Simluhtan. Karena kelompok tani ini adalah kelompok tani padi, maka saya bisa menulis angka 1 di sini. Volume komoditasnya adalah 1 hektar. Komoditas keduanya, kalau ada komoditas selain padi silahkan tambahkan, misal padi dan jagung, atau padi dan kakao, atau ternak, apapun itu. Tapi karena sini tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Komoditas lainnya juga kita kosongkan. Nah, untuk luas lahan yang diusahakan dan luas lahan yang dimiliki, ini teman-teman bisa mengisi seluruh total luasnya, apakah dia mengusahakan atau dia memiliki lahan itu. Tapi harus ada minimal salah satu. Misal dia mengusahakan 1 hektar, yang dia miliki 1 hektar juga, tidak apa-apa. Atau dia hanya memiliki, artinya dia petani pemilik, atau dia hanya menggarap atau petani penggarap. Selanjutnya untuk kategori petani, apakah pemilik lahan, apakah pemilik dan penggarap, atau hanya penggarap atau buruh tani. Kita bisa memilih sesuai dengan petani tersebut. Kita bisa kategorikan nomor 1. Terus untuk nomor HP juga kita isi. Misal teman-teman sebelum menuliskan nomor HP itu pastikan ada tanda petik 1 di awalnya agar terbaca sebagai teks. Jika tidak, maka angka 0 di belakangnya akan hilang. Itu juga berlaku kalau teman-teman menulis di nick, maka teman-teman harus menambahkan petik 1 sebelum nick agar terbaca sebagai teks. Selanjutnya titik koordinat lahan sama. Pertama harus menggunakan tanda petik 1 terlebih dahulu, lalu kita tulis menggunakan decimal degree. Oke, kalau sudah klik enter. Nah, seperti inilah cara menginput data kelompok tani jika datanya ada secara manual atau data print. Tapi jika teman-teman itu punya datanya itu sudah dalam bentuk file, teman-teman tinggal copy saja ke dalam template ini. Ya. Kita contohkan, kalau yang pertama tadi adalah secara manualnya, sekarang kita contohkan kalau secara copy dan paste. Kita hapus terlebih dahulu. Saya sudah punya template datanya di sini. Usaha tani, kita buka. Nah, ini adalah basis data untuk kelompok tani usaha tani. Ada 15 orang. Ini ada namanya. Kita copy terlebih dahulu. Klik copy. Kita pindah ke laman yang tadi. Nama petaninya kita pastekan. Selanjutnya sesuai KTP juga kita pastekan. Untuk nick juga kita copy dari sebelumnya. Ini adalah nicknya. Kita copy, lalu kita pastekan juga. Jenis kelamin, sebenarnya jenis kelamin bisa lihat dari nick, tapi kalau sudah ada tinggal kita copy saja dari dokumen, lalu kita pastekan juga. Untuk melihat jenis kelamin laki-laki atau perempuan bisa kita lihat dari nicknya teman-teman ya. Kalau di atas angka ke 7 dan 8 itu lebih dari 30 artinya perempuan. Tapi kalau di bawah 31 maksimal itu adalah laki-laki. Kalau di atas 31 atau 40-an itu adalah perempuan. Ini contohnya 41. Selanjutnya untuk tempat lahir juga kita kopikan.
tanggal lahir juga kita copy, langsung saja tanggal, bulan, dan tahun. Iya. Selanjutnya alamat sesuai KTP, karena semua berdomisili di Desa Muara Lawai, jadi cukup kita tulis Muara Lawai. Lalu kita sort atau kita tarik ke bawah, maka semua akan otomatis Muara Lawai. Untuk status keanggotaan, karena semua adalah anggota, maka kita klik satu, lalu kita tarik, semua akan muncul satu. Untuk komoditas, karena semua padi, kita tulis satu, lalu kita tarik, semua muncul angka 1. Volume komoditasnya kita lihat lagi dari master data tadi. Usaha tani kebetulan 1 hektar semua, jadi kita copy. Tapi jika kelompok tani itu memiliki hektaran yang berbeda, silakan sesuaikan saja. Kita pastikan. Komoditas kedua nggak ada, komoditas 3 juga tidak ada, yang lainnya juga tidak ada. Nah, total luas yang dimiliki itu kita kopikan dari yang sudah ada di sini. Atau kalau petani tersebut punya lebih dari 1 lahan, silakan ditotalkan saja. Misal punya sawah 1 hektar, jagung 1 hektar, maka total yang dimilikinya 2 hektar. Tapi karena sini hanya sebatas padi saja, jadi sama saja luasan yang di sini dengan luasan yang di sini itu sama-sama 1 hektar. Untuk kategori petani, karena semua adalah petani dan penggarap, maka kita tulis angka 2. Lalu kita tarik, kita tarik, semua ada 2. Untuk nomor HP, beberapa petani tidak memiliki nomor HP, jadi tulis saja petani yang punya nomor HP. Kita copy petani yang pertama, pastekan. Ingat, kita tambahkan petik 1 baru 0. Ya, untuk titik koordinat kelompok tani kita kopikan juga, lalu kita pastekan. Ingat, di awal kita tambahkan petik 1. Nah, selanjutnya untuk titik koordinat kelompok itu disamakan saja. Kalau teman-teman punya titik kelompok per petani, itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak ada, kita biasa pakai hamparan saja sudah cukup. Karena angkanya ngurut tidak sama, kita samakan. Klik di sini, copy cell. Nah, semua berujung 70. Ya. Yang lainnya karena tidak ada, kita kosongkan saja. Atau bisa saya isinya tuh 8 atau 08. Nah, inilah data simultan yang sudah jadi dan siap kita upload lagi. Oh ya, nomornya kita kasih nomor, ada 15 orang. Untuk provinsi kita buat Sumatera Selatan, kabupatennya Muara Enim, kecamatannya Muara Enim, desanya Muara Lawai, dan poktannya usaha tani. Nah, ini data sudah siap untuk kita upload lagi ke Simultan karena sudah lengkap, sudah cukup lengkap. Perhatikan teman-teman, untuk nama dan nick itu harus sesuai dengan KTP. Sama, tempat tanggal lahir juga harus sesuai karena berhubungan dengan ERDKK pupuk subsidi. Gitupun dengan komoditasnya, terus luasnya, dan untuk mengusul pupuk subsidi itu tidak bisa lebih dari 2 hektar. Tapi untuk simultan kita memasukkan luas yang sesuai kepunyaan petani tersebut. Kalau memang adanya 3 hektar atau 4 hektar, ya masukkan saja. Nanti pada saat pupuk subsidi
karena sudah lebih dari 2 hektar, maka petani tersebut dianggap mampu untuk membeli pupuk sendiri tanpa harus disubsidi. Tapi kalau simultan, semua data itu harus masuk. Mau petaninya itu 1 hektar, 2 hektar, setengah hektar, berapapun itu, semua datanya harus masuk ke sini. Kalau petani tersebut tergabung dalam kelompok tani. Dan perhatikan, untuk titik koordinat itu wajib, karena sistem ERDKK memerlukan titik koordinat untuk memvalidasi datanya. Jadi teman-teman itu harus mencari tahu terlebih dahulu koordinat dari hamparan tersebut. Kalau ada koordinat dari setiap petani itu lebih bagus lagi, tapi kalau belum lengkap datanya, teman-teman bisa menggunakan koordinat dari satu hamparan saja atau satu kelompok tani saja. Begitupun dengan nomor HP. Kalau sudah selesai di sini, selanjutnya filenya kita simpan, save as. Misal kita pilih tempatnya dulu, dokumen, kita buat folder kelompok tani, kita tulis namanya usaha tani. Nah, untuk save as type kita pilihnya Excel 97 sampai 2003 Word workbook, karena inilah format yang bisa dibaca oleh simultan. Selanjutnya klik save. Oke, selesai. Karena data kelompok taninya sudah selesai kita perbaiki, sekarang saatnya kita menguploadnya di Simultan. Kita kembali lagi ke website Simultan, ke daftar anggota kelompok tani usaha tani yang sudah kita buat tadi. Kalau tadi kita mendownload datanya untuk mendapatkan template Excel, sekarang kita upload data petani. Nah, kita pilih choose file, lalu kita pilih dokumen yang sudah kita simpan tadi. Oke, kita buka. Selanjutnya kita upload. Proses upload data 100% selesai. Artinya semua data sudah terupload secara sempurna. Untuk melihat itu, kita kembali ke daftar anggota. Di sini kita lihat ada 1 sampai 5, ada 3 halaman. Kita lihat di halaman 3 ada 15 orang, dan datanya lengkap mulai dari namanya, nicknya, tempat tanggal lahir, alamat, status keanggotaan komunitas, volume, total yang dimiliki, dan titik koordinat. Ini adalah komponen-komponen penting untuk dipergunakan dalam sistem ERDKK. Jadi teman-teman, simultan ini sekarang menjadi basis data yang bisa seluruh kegiatan itu mengacu ke simultan. Jadi penting bagi kita admin simultan untuk melengkapi data-data simultan, karena akan berkaitan dengan bantuan, dengan proyek, dengan CPCL maupun dengan RDKK pupuk subsidi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Kita akan bahas di materi-materi berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.